Bayangkan seorang gadis sederhana harus menerima lamaran seorang duda kaya raya berusia 60 tahun, hanya demi 120 juta per bulan yang bisa menyelamatkan keluarganya dari jeratan utang. Tapi siapa sangka, pada malam pertama, tubuh dan hatinya justru menjerit tak sanggup menahan semua kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita Atsa. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan tanpa batas. Sebelum lanjut ke kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu share cerita ini agar semakin banyak yang bisa merasakan alurnya. Semoga yang sedang sakit segera disembuhkan, yang sedang berjuang dalam hidup dimudahkan segala urusannya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini datang dari seorang gadis di kota Yogyakarta, yang hidupnya berubah drastis setelah menerima lamaran seorang duda anggota DPR. Nadia duduk termenung di beranda rumahnya yang sederhana di Yogyakarta. Malam itu hujan turun deras, menambah kelam suasana hatinya. Usianya baru 23 tahun, baru saja meraih gelar sarjana dengan susah payah, tapi hidupnya tak seindah impian masa kecil. Ayahnya, Pak Rashid, terbaring sakit karena gagal ginjal, sementara ibunya, Buati, banting tulang berjualan jajanan pasar untuk menutupi biaya sehari-hari. Tabungan habis, hutang menumpuk di mana-mana. Nama keluarganya sudah tercatat di rentenir. Bahkan rumah mereka terancam disita jika cicilan tidak segera dibayar. Di tengah keterpurukan itu, muncul sosok tak terduga. Pak Surya Adiprana, duda 60 tahun yang merupakan seorang anggota DPR. Lelaki itu dikenal berpengaruh, punya kekayaan melimpah, rumah megah, dan jaringan luas. Semua orang di kampung menghormatinya, meski banyak juga yang berbisik tentang kisah rumah tangganya yang kandas. Istrinya meninggal 5 tahun lalu, dan sejak itu ia hidup sendiri ditemani anak-anaknya yang sudah dewasa dan sibuk dengan urusan masing-masing. Hari itu, tanpa banyak basa-basi, Pak Surya datang bersama beberapa ajudannya. Mobil hitam mewah terparkir di depan rumah kecil Nadia, membuat para tetangga berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Di ruang tamu sempit dengan kursi kayu sederhana, ia duduk dengan tenang, mengenakan jas rapi dan senyum tipis yang penuh wibawa. Aku datang dengan niat baik, katanya membuka pembicaraan. Aku ingin melamar putri bapak dan ibu. Aku ingin Nadia menjadi istriku. Suasana langsung hening. Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah ibunya yang terbelalak, lalu ke ayahnya yang berusaha bangkit meski tubuhnya lemah. Buati refleks menutup mulut, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tapi, Pak Surya, usia Nadia masih muda. Sedangkan bapak, suara Buati tercekat, tak berani melanjutkan. Pak Surya tersenyum. Saya tahu, Bu. Tapi saya tidak main-main. Saya siap memberikan nafkah yang layak. 120 juta rupiah per bulan untuk Nadia, jika ia bersedia menjadi istri saya. Kalimat itu meledak seperti petir. Angka yang terlalu besar untuk keluarga sederhana seperti mereka. Air mata Buati menetes, membayangkan betapa hutang-hutang bisa lunas, rumah bisa diselamatkan, dan biaya pengobatan Pak Rashid tak lagi jadi masalah. Nadia justru menggigil. Kata-kata itu terdengar seperti jerat emas. Uang sebanyak itu memang bisa menyelamatkan keluarganya. Tapi hatinya terasa tercekik. Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi istri dari pria setua itu. Apalagi seorang duda yang sudah punya cucu. Pak, saya. Nadia mencoba bicara, tapi suaranya hilang ditelan isak. Pak Surya menatapnya dengan tatapan tenang namun penuh kuasa. Nadia, saya tidak akan memaksa. Tapi pikirkan, dengan keputusanmu ini, keluargamu bisa hidup lebih baik. Kadang, pengorbanan seorang anak adalah jalan keselamatan bagi orang tuanya. Ayahnya, yang sudah lama diam, menggenggam tangan putrinya. Mata Pak Rashid berkaca-kaca. Nak, mungkin ini jalan terbaik. Ayah tak sanggup melihatmu terus menderita. Kalau memang ini yang bisa menolong keluarga kita. Nadia menunduk. Hatinya menjerit, tapi ia juga tahu, tak ada pilihan lain. Malam itu, di ruang tamu kecil yang jadi saksi bisu, ia hanya bisa menangis dalam hati. Sebuah lamaran tak terduga telah datang,
membawa janji uang yang bisa menyelamatkan keluarganya, tapi juga rantai emas yang akan mengikat kebebasannya. Hari itu akhirnya tiba. Gedung pernikahan yang megah di pusat kota Yogyakarta berdiri anggun, penuh dekorasi bunga segar yang ditata oleh dekorator profesional. Undangan tercetak dengan tinta emas, ratusan tamu hadir, mulai dari pejabat, pengusaha, hingga tokoh masyarakat. Bagi orang luar, ini adalah pesta yang sempurna. Pernikahan mewah antara seorang anggota DPR berpengaruh dengan gadis muda nan cantik. Nadia berjalan dengan gaun putih panjang yang disewa khusus dari butik ternama. Gaun itu berkilau di bawah cahaya lampu kristal, membuatnya tampak bak putri kerajaan. Namun, di balik senyum yang terukir di bibirnya, hatinya menangis. Setiap langkah menuju pelaminan terasa berat, seakan rantai tak kasat mata membelenggunya. Di sampingnya, Pak Surya berdiri tegak dengan setelan jas hitam yang elegan. Wajahnya tampak berwibawa, meski kerutan usia tak bisa disembunyikan. Saat para tamu mengucapkan selamat, ia menggenggam tangan Nadia dengan erat, seakan ingin menunjukkan bahwa kini gadis itu sepenuhnya miliknya. Sementara Nadia hanya tersenyum kaku, menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Selamat ya, Surya. Istrimu cantik sekali," ucap seorang pejabat sambil menepuk bahu sang pengantin pria. Pak Surya mengangguk bangga. "Terima kasih. Doakan kami bahagia." Ucapan itu terdengar indah, tapi bagi Nadia, kata bahagia justru terasa asing. Ia tahu, orang-orang memandangnya dengan iri, menganggapnya gadis beruntung karena bisa menikah dengan pria kaya raya yang bisa memberinya hidup serba cukup. Namun, hanya Nadia yang tahu, di balik gemerlap pesta itu, hatinya kosong, hampa, tak ada sedikit pun rasa cinta. Saat prosesi ijab kabul berlangsung, suara Pak Surya lantang, penuh keyakinan. Sementara suara ayah Nadia bergetar, menahan haru sekaligus rasa bersalah. Ia sadar, pernikahan ini terjadi bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan. Ia merasa seperti menyerahkan putrinya demi secari kertas bernama uang. Setelah sah, semua orang bersorak, musik gamelan modern berpadu dengan alunan biola, suasana meriah memenuhi ruangan. Nadia hanya bisa menunduk. Saat cincin melingkar di jari manisnya, hatinya terasa ditusuk duri. Inilah saat di mana kehidupannya berubah selamanya. Malam itu, setelah pesta usai, Nadia dibawa ke rumah mewah Pak Surya. Gerbang tinggi dengan kamera keamanan, halaman luas, serta lampu taman yang berkelip-kelip seakan menyambut ratu baru yang masuk ke istana. Namun bagi Nadia, rumah itu lebih mirip penjara emas. Di kamar pengantin yang penuh hiasan bunga dan taburan kelopak mawar, Nadia duduk di tepi ranjang, memeluk tangannya sendiri. Ia merasa asing, takut, sekaligus terjebak. Pak Surya masuk, menatapnya dengan tatapan penuh kepemilikan. "Mulai malam ini, kau adalah istriku. Kau tak perlu khawatir apapun. Semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Aku hanya ingin kau belajar mencintaiku, meski perlahan." Nadia tersenyum kaku, lalu menunduk. Kata-kata itu terdengar manis, tapi baginya, itu hanyalah janji kosong yang sulit ia percayai. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Bagaimana mungkin aku mencintai seseorang yang bukan pilihanku?" Pernikahan itu tampak sempurna bagi semua orang. Tapi bagi Nadia, itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh luka. Awal dari kehidupan sebagai istri muda seorang duda kaya raya yang lebih pantas dipanggil ayah daripada suami. Pagi pertama setelah resmi menjadi istri, Nadia terbangun di ranjang empuk berseprai sutra mahal. Kamar itu luas, wangi, dan penuh furnitur mewah. Namun, entah mengapa, semua itu terasa asing, dingin, dan tak memberi kenyamanan. Ia merindukan kasurnya yang sederhana di rumah orang tua, suara ayam berkokok di pagi hari, dan ibunya yang selalu sibuk menyiapkan sarapan sederhana. Ketika ia sedang melamun, pintu kamar diketuk pelan. Seorang wanita paruh baya masuk, mengenalkan diri sebagai Embok Sri, pengurus rumah tangga yang sudah lama bekerja untuk keluarga Pak Surya. Dengan ramah ia menyodorkan sebuah map berwarna hitam. "Nyonya muda, ini titipan dari Tuan. Tolong dicek." Nadia bingung, lalu membuka map itu.
Matanya terbelalak ketika melihat sebuah buku tabungan baru atas namanya. Di halaman pertama tertera saldo menggiurkan, 120 juta rupiah. Tangannya bergetar. Ini, apa maksudnya? Embok? Embok Sri tersenyum tipis. Itu nafkah pertama dari Tuan. Mulai bulan ini, setiap tanggal 1, beliau akan mengirimkan jumlah yang sama ke rekening Nyonya. Semua ini milik Nyonya, bebas dipakai. Nadia tercekat. Jumlah itu terlalu besar baginya, yang selama ini hanya mengenal uang ratusan ribu untuk kebutuhan bulanan. Ia menutup buku tabungan itu dengan gemetar, lalu menatap kosong ke arah jendela. Beberapa jam kemudian, ia memberanikan diri menelpon ibunya. Suara Buati di seberang telepon bergetar haru ketika Nadia menyampaikan kabar itu. Astagfirullah, nak, sungguh ini rezeki dari Allah. Hutang-hutang kita bisa segera lunas. Ayahmu bisa berobat dengan tenang. Terima kasih, nak. Terima kasih sudah rela berkorban demi kami. Tangis pecah di antara ibu dan anak. Nadia terdiam lama setelah menutup telepon. Di satu sisi, hatinya lega karena bisa menolong keluarganya. Tapi di sisi lain, dadanya terasa sesak, seolah-olah setiap lembar uang itu adalah pengingat bahwa dirinya telah menjual kebebasan dan mimpinya. Hari-hari berikutnya, ia mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Belanja di mal dengan kartu tanpa batas, makan di restoran mewah, mengenakan perhiasan yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi. Semua kebutuhan terpenuhi dengan mudah. Namun, semakin besar kemewahan yang ia rasakan, semakin kosong hatinya. Setiap kali membuka rekening dan melihat saldo bertambah, Nadia justru merasa makin hampa. Ia seperti boneka cantik yang dipajang di rumah mewah, dihujani kemewahan tapi kehilangan arti kebahagiaan. Suatu malam, ketika ia duduk termenung di balkon rumah megah itu, Pak Surya datang menghampiri. Lelaki tua itu menepuk bahu Nadia dengan penuh kuasa. Lihatlah, Nat, kini kau tak perlu lagi memikirkan kekurangan. Apapun yang kau mau, aku bisa berikan. Kau hanya perlu menjadi istri yang baik. Nadia menunduk, mencoba tersenyum. Tapi dalam hati, ia berbisik lirih. Apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan? Atau aku hanya sedang menggadaikan masa depanku demi uang yang tak mampu mengisi hatiku? Dan di sanalah ia sadar, uang sebanyak apapun bisa menghapus hutang, tapi tidak pernah bisa mengobati luka batin yang semakin dalam. Malam itu tiba. Malam yang seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan bagi pasangan baru. Tapi bagi Nadia, ia seperti seorang tahanan yang akan memasuki ruang eksekusi. Kamar pengantin mewah di lantai 2 rumah Pak Surya dipenuhi hiasan bunga melati dan mawar. Lampu kristal menggantung indah, memancarkan cahaya hangat. Di meja kecil, botol wine mahal sudah disiapkan, bersama 2 gelas kristal. Semua terlihat sempurna, setidaknya bagi orang luar. Tapi di dalam dada Nadia, ketakutan menjerit. Ia duduk di tepi ranjang, gaun malam sutra berwarna lembut membalut tubuhnya. Tangannya gemetar, dingin, dan jantungnya berdetak kencang. Seluruh pikirannya dipenuhi bayangan buruk. Ia merasa seperti burung kecil yang terperangkap di dalam sangkar emas, tanpa bisa kabur. Pintu kamar terbuka. Pak Surya masuk dengan langkah tenang. Wajahnya menampilkan senyum tipis, namun tatapannya tajam, penuh gairah. Ia mendekat, lalu duduk di samping Nadia. Tangannya yang besar menyentuh bahu gadis muda itu. Sayang, bisiknya lembut tapi tegas. Malam ini, kau milikku seutuhnya. Nadia menggigil. Ia berusaha menahan diri, menundukkan kepala, menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya. Tubuhnya kaku, matanya berkaca-kaca. Pak, saya takut. Lirihnya nyaris tak terdengar. Pak Surya mengangkat dagu Nadia, menatap langsung ke matanya. Tak perlu takut. Kau istriku sekarang. Ini hal wajar. Kata-kata itu justru membuat air mata Nadia jatuh. Ia ingin berlari, ingin kabur dari kamar itu. Tapi kaki dan tubuhnya seakan membeku. Dalam hati, ia berteriak, "Ya Allah, kenapa aku harus melalui semua ini?" Detik demi detik terasa seperti jam. Ketika akhirnya sentuhan itu semakin dalam,
Nadia hanya bisa menggigit bibir. Perih menusuk tubuhnya, bercampur dengan rasa malu, takut, dan pasrah. Malam pertama yang bagi sebagian wanita adalah momen sakral, bagi Nadia justru menjadi mimpi buruk. Ia tidak menikmati, ia tidak merasa dicintai. Yang ada hanyalah luka, air mata, dan tubuh yang bergetar menahan sakit. Suara tangisnya tertahan di tenggorokan, tak berani ia keluarkan keras-keras, karena takut menyinggung hati suaminya. Setelah semua berlalu, Nadia hanya berbaring memunggungi Pak Surya. Air matanya mengalir deras membasahi bantal. Sementara suaminya tertidur lelap dengan napas berat, seolah tidak menyadari penderitaan yang dialami gadis muda itu. Nadia menatap kosong ke langit-langit kamar. Malam itu, ia benar-benar merasa sendirian. Ia ingin pulang, ingin kembali ke rumah kecilnya, ingin dipeluk ibunya dan merasakan kehangatan keluarga. Tapi semua itu kini hanya kenangan. Dalam keheningan, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Mungkin inilah harga dari 120 juta per bulan. Tubuhku, kebebasanku, bahkan air mataku. Semuanya sudah bukan milikku lagi. Dan malam pertama itu menjadi titik awal luka batin yang akan membekas dalam hidup Nadia selamanya. Hari-hari berlalu setelah malam pertama yang menyakitkan. Dari luar, kehidupan Nadia tampak begitu sempurna. Ia tinggal di rumah megah dengan halaman luas, mengenakan pakaian mahal, dikelilingi pelayan yang siap membantu kapan saja. Setiap bulan, uang 120 juta rupiah terus masuk ke rekeningnya, dan dengan itu, keluarganya di kampung hidup jauh lebih baik. Utang-utang telah lunas, ayahnya bisa berobat di rumah sakit yang lebih layak. Bahkan ibunya sudah bisa berhenti berjualan karena kebutuhan sehari-hari kini tercukupi. Rumah mereka direnovasi, adik-adik Nadia bisa melanjutkan sekolah tanpa takut putus. Semua orang di kampung melihat keluarga Nadia dengan pandangan iri. Mereka berkata, beruntung sekali Nadia bisa menikah dengan Pak Surya. Hidupnya sekarang seperti ratu. Namun, hanya Nadia yang tahu, di balik kemewahan itu ada luka yang makin dalam. Setiap kali ia membuka ponsel dan melihat saldo rekeningnya bertambah, ada rasa getir yang menghantam hatinya. Ia sadar, uang itu datang bersama tangisan yang ia telan setiap malam. Setiap senyum yang ia tunjukkan di depan orang lain hanyalah topeng. Ia sering duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam dengan hati hampa. Pak Surya memperlakukannya dengan baik, setidaknya dalam pandangan umum. Ia membelikan perhiasan, tas bermerek, bahkan mobil pribadi. Tapi Nadia tahu, semua itu hanya kompensasi, bukan cinta. Tatapan suaminya selalu penuh kuasa, seolah-olah Nadia adalah barang berharga yang berhasil ia miliki, bukan pasangan hidup yang ia cintai sepenuh hati. Yang lebih menyakitkan, Nadia mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia tak lagi bisa tertawa lepas seperti dulu bersama teman-temannya. Setiap kali bercermin, ia melihat wajah cantik yang dihiasi make-up mahal, tapi sorot matanya kosong, tanpa cahaya. Pernah suatu malam, ia memberanikan diri untuk menulis di buku hariannya. Apakah aku benar-benar bahagia? Mengapa aku merasa seperti burung yang dipaksa bernyanyi di sangkar emas? Orang lain mendengar nyanyianku indah, tapi aku tahu itu hanyalah jeritan yang tak terdengar. Hari-hari Nadia semakin terasa panjang. Ia mulai menarik diri, lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di kamar. Bahkan ketika keluarganya datang berkunjung, ia hanya bisa tersenyum tanpa berani bercerita tentang penderitaannya. Baginya, melihat ayahnya sehat dan ibunya tertawa lega sudah cukup. Ia tak ingin merusak kebahagiaan mereka dengan mengungkap luka yang ia tanggung sendirian. Namun, semakin ia berusaha menutupi, semakin besar rasa sesak di dadanya. Malam demi malam, ia menangis diam-diam, memeluk bantal, berharap ada seseorang yang benar-benar memahami hatinya. Nadia akhirnya menyadari satu hal pahit. Uang bisa membeli kenyamanan, membangun rumah, melunasi hutang, bahkan memberi status sosial. Tapi uang tak bisa membeli cinta, kebebasan, dan kebahagiaan. Dan luka itu, meski tak terlihat oleh orang lain, makin hari makin dalam menggerogoti jiwanya. Malam itu, Nadia duduk sendirian di balkon rumah megahnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga dari taman yang indah. Namun,
Bagi Nadia, semua keindahan itu hanya menambah rasa perih. Di tangannya, ia menggenggam buku tabungan yang setiap bulannya selalu bertambah gemuk. Angka-angka di dalamnya tak pernah membuatnya tersenyum. Justru setiap kali ia menatapnya, dadanya terasa semakin sesak. Air matanya jatuh, membasahi kertas. Apa gunanya semua ini kalau aku tidak pernah benar-benar bahagia? Bisiknya lirih. Selama berbulan-bulan ia mencoba bertahan, meyakinkan dirinya bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Ayahnya kini sehat, ibunya bisa hidup tenang, adik-adiknya sekolah tanpa kekurangan. Semua itu adalah hasil dari keberaniannya menerima lamaran Pak Surya. Namun, di balik itu, dirinya sendiri semakin hancur. Malam itu, Nadia memberanikan diri mengetuk pintu kamar kerja suaminya. Pak Surya sedang duduk di balik meja besar, sibuk menandatangani berkas-berkas penting. Lelaki itu menoleh, tersenyum tipis. "Ada apa, Nat? Duduklah." Dengan langkah ragu, Nadia duduk di hadapannya. Tangannya bergetar. Suaranya pelan namun penuh tekad. "Pak, saya ingin bicara." Pak Surya mengangkat alisnya. "Tentang apa?" Nadia menarik napas panjang, lalu menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya sudah berusaha menjadi istri yang baik, tapi hati saya hancur. Saya tidak sanggup lagi menahan luka ini. Tolong izinkan saya pergi." Ruangan itu langsung sunyi. Detak jam dinding terdengar begitu jelas. Wajah Pak Surya menegang, matanya tajam menatap Nadia. "Kau sadar apa yang kau katakan? Kau ingin meninggalkan kehidupan yang orang lain idamkan." Nadia menunduk. Air matanya jatuh membasahi pangkuannya. "Saya sadar, Pak. Tapi bagi saya, harta dan kemewahan tidak bisa menggantikan kebebasan dan kebahagiaan. Saya berterima kasih karena Bapak sudah menolong keluarga saya. Tapi saya tidak bisa terus mengorbankan diri saya sendiri." Pak Surya bersandar ke kursi, menutup matanya sejenak. Wajahnya menunjukkan campuran emosi. Marah, kecewa, tapi juga lelah. Akhirnya ia berkata dengan suara berat, "Kalau itu maumu, aku tidak akan menahanmu. Tapi ingat, hidup tidak semudah yang kau pikirkan. Cinta tidak bisa membayar rumah sakit. Kebahagiaan tidak bisa melunasi hutang. Jangan menyesal jika suatu hari kau merasa kekurangan." Nadia mengusap air matanya. "Saya tahu, Pak. Tapi setidaknya, saya ingin mencoba hidup dengan pilihan saya sendiri." Percakapan itu menjadi akhir dari segalanya. Malam itu, Nadia berkemas dengan hati yang berat. Ia meninggalkan rumah megah, meninggalkan semua perhiasan, tas, dan mobil mewah. Yang ia bawa hanyalah beberapa pakaian sederhana, buku hariannya, dan keberanian untuk memulai dari awal. Di perjalanan menuju rumah orang tuanya, Nadia menatap keluar jendela mobil. Lampu-lampu kota berkelip, seolah ikut menyaksikan langkah barunya. Hatinya masih penuh luka, tapi di balik itu ada secercah cahaya, kebebasan. Ia tahu jalan di depannya tidak mudah. Mungkin ia akan kembali hidup sederhana, bahkan kekurangan. Tapi kali ini, ia memilih jalan itu dengan kesadaran penuh, bukan karena paksaan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia bisa tersenyum di tengah tangisnya. Senyum seorang wanita yang akhirnya berani mengambil keputusan berat demi menemukan arti hidup yang sebenarnya. Sahabat cerita, begitulah akhir kisah pilu Nadia. Gadis sederhana yang rela menikah dengan duda anggota DPR demi 120 juta rupiah per bulan. Uang memang bisa menyelamatkan keluarganya dari jeratan hutang, bisa membiayai pengobatan ayahnya, dan memberi kehidupan layak untuk keluarganya. Tapi pada akhirnya, uang tak mampu menambah luka hati, tak bisa membeli kebahagiaan, apalagi cinta. Dari kisah ini kita belajar, kemewahan yang tampak indah di mata orang lain belum tentu membawa kebahagiaan bagi pemiliknya. Terkadang, senyum yang terlihat di depan hanyalah topeng untuk menutupi tangisan di baliknya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah. Jangan pernah menukar kebahagiaan batin dengan sesuatu yang hanya bersifat sementara. Karena kebahagiaan sejati bukan diukur dari banyaknya uang,
melainkan dari ketenangan hati dan cinta yang tulus. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share agar cerita-cerita penuh makna seperti ini bisa terus hadir menemani malam kalian. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.